اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى علي سيدنا محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah Indonesia, di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Sahabat-sahabat di luar negeri sana, semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi Bang Jepri selaku membawa acara radio RS yang ada di channel saya dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Saudara Yulanda. Ini kayaknya sudah pertama kali beliau pernah menayangkan, mudah-mudahan barangkali kebetulan saja sama yang namanya ya. Lebih abdulnya akan saya bacakan kembali atensi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bang Jepri, salam kenal, salam senggol Bang Jepri. Saya Yulanda. Baru kali ini Bang Jepri, bahwasanya saya ada di daerah Cilacap Bung Jepri. Saya memang bekerja di Jakarta Bung Jepri. Baru beberapa hari saya ada di Cilacap. Kebetulan orang tua saya Bung Jepri, pada saat saya dipanggil pulang ke rumah mendadak, karena memang saya kerjaan di Jakarta. Kebetulan saya bukan orang kantoran Bung Jepri ya, wira swasta lah. Jadi kalau ada acara dadakan apalagi darurat masalah menyangkut jiwa kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Saat itu saya buru-buru pulang. Jadi intinya begini Bung Jepri, ibu saya itu pada saat itu sedang dagang. Kebetulan ibu saya kalau lagi dalam kondisi dagang sehari 2 kali Bung Jepri, pagi ya dagang makanan matang lah begitu Bung Jepri, keliling gitu. Alhamdulillah katanya sih usahanya lancar terus Bung Jepri, dalam kondisi fit ceritanya. Beliau habis sholat zuhur berangkat lagi keliling ke kampung-kampung, terus ke pinggir-pinggir toko begitu Bung Jepri. Di saat beliau pas tengah hari setelah sholat zuhur berangkat mau dagang kembali, kebetulan beliau kan yang namanya di Cilacap kan daerah saya itu sama bagian kota agak jauh Bung Jepri ya, melalui hutan-hutan begitu Bung Jepri. Nah ibu saya merasa senang sekali Bung Jepri ketemu seseorang dagangannya diborong. Siapa sih orang yang nggak mau Bung Jepri ya, apalagi dagangannya diborong, jadi nggak capek-capek keliling lagi gitu Bung Jepri. Itu masih di lingkup hutan Bung Jepri, belum sampai ke kota. Kurang lebih ibu saya 2 kilo dari rumah Bung Jepri, pas di tengah hutan. Yang membeli adalah seorang wanita. Beliau mengatakan dengan alasan buat makan rame-rame sekeluarga. Begitu selesai, ibu saya kembali ke rumah. Entah kenapa selama perjalanan berbau melati Bung Jepri, dan didengarnya di telinga ibu saya ada suara tertawa terbahak-bahak Bung Jepri. Lantas ibu saya sebisa-bisanya doa apa saja katanya sambil jalan cepat saking takutnya. Setelah sampai di rumah Bung Jepri, ibu saya yang geletak begitu saja Bung Jepri, tidak bisa ngapa-ngapain Bung Jepri. Jadi kejadian ini udah hampir 2-3 bulan Bung Jepri. Awalnya sih tidak terlalu parah, makanya saya dipanggil dari Jakarta suruh menemui ibu.
karena ibu saya tidak bisa ngapa-ngapain, Bung Jepri. Padahal selama 3 bulan itu sudah ikhtiar kemana-mana, Bung Jepri, tapi tidak ada alasan-alasan yang kira-kira mengarah ke sana, Bung Jepri. Hingga sampai saat ini ibu saya masih geletak di tempat tidur, Bung Jepri, tidak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah sih beliau masih bertahan bisa bicara, walaupun bicaranya dia pelan-pelan, Bung Jepri, nggak bisa bicara cepat gitu ya. Dan cara menerima pembicaraan kita juga nggak bisa buru-buru. Disitulah yang membuat pertanyaan saya begini, Bung Jepri, kenapa saya sudah ikhtiar baik ustadz maupun orang pintar-pintar lah termasuk dokter, kok ibu saya nggak kunjung sehat, masih tergeletak di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Yang saya pertanyakan, apakah ini ada hubungan dengan orang tersebut yang memborong makanan ibu saya? Dan siapakah orang tersebut yang sebenarnya, Bung Jepri? Mohon pencerahan dan solusinya, Bung Jepri. Barangkali ada solusi yang terbaik, saya tunggu, Bung Jepri. Kalau memang sekiranya walaupun jauh, saya akan bertanggung jawab, Bung Jepri. Tolong hadir di tempat saya. Terima kasih atas muatnya atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang ada di Cilacap ya, yang kerjanya di Jakarta. Untuk saudaraku yang ada di Cilacap, baru saja saya bacakan atensi Anda. Coba Anda simak baik-baik ya, sesuai dengan pertanyaan dan kisah yang ada pada ibu Anda. Setelah saya deteksi jarak jauh, ternyata di salah satu hutan ibu bertemu dengan seorang wanita juga sama ibu-ibu yang memborong makanan ibu Anda, tidak lepas dari penghuni yang ada di situ, yaitu bangsa gaib jin, seorang wanita. Jadi berperan sebagai seorang wanita ya. Padahal ibu Anda sudah merasakan, begitu setelah dari sana dalam perjalanan berbau melati, itu menandakan sosok gaib. Yang kedua, apalagi ibu Anda mendengarkan suara merintih, sehingga ibu Anda merasakan curiga, merasakan takut, jalan sejadi-jadinya dengan cepat karena merasa ketakutannya. Tak lama kemudian sudah sampai ke rumah, ibu Anda tergeletak, tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga sudah ikhtiar selama 3 bulan, baik dokter, orang pinter lah katakanlah gitu ya, namun alhasil tidak kunjung sembuh dalam kondisi yang sama ya. Nah, saya kembali kepada pertanyaan Anda. Apakah adanya ibu saya tergeletak sampai sekarang ada hubungan dengan orang tersebut yang memborong makanan ibu saya? Saya jawab, ya betul. Bahwa orang tersebut adalah tidak lepas dari bangsa jin penghuni yang ada di hutan itu. Ya, coba Anda tengok. Apakah ibu Anda membawa uang ataupun yang sudah menjadi daun? Anda tidak disinggung soal itu. Pasti daun. Apalagi menandakan berbau melati. Itu ciri khas wanita ya. Dan dia sampai tertawa. Ibu Anda sempat mendengarkan. Itu menandakan bahwa orang tersebut sudah menghipnotis ibu Anda, merasakan berhasil seperti itu. Itulah pekerjaan sosok makhluk-makhluk gaib seperti itu. Apalagi pas tengah hari ya. Yang kedua, kenapa sudah ikhtiar kepada orang pintar, termasuk ustadz, dokter, ternyata alhasil masih nihil. Kembali lagi kepada saudara Yolanda yang ada di Cilacap ya. Coba Anda simak baik-baik ya. Yang pertama, makhluk itu masih ada di lingkup rumah Anda. Dia menjegal seorang ibu Anda. Biar 1000 orang pun kalau tidak memahami tentang masalah hal gaib, hanya cuma didoakan saja, tapi tidak mengarahkan kepada yang dimaksud adalah makhluk gaib, ibu Anda akan tetap tergeletak. Yang pertama yang harus kita jalani adalah, kalau memang benar ya, orang tersebut yang dimaksud
memahami dan memiliki kelebihan bisa melihat secara gaib siapakah dan bagaimana. Nah, kembali lagi pada saudara Yolanda. Kalau kita memang bisa ya, katakanlah seperti itu orang dipanggil Anda, kita mau hadir aja, biasanya tuh silsilah begini. Karena saya ngambil pengalaman teman saya pada saat dipanggil ke Bogor dulu. Seorang ustadz juga. Entah kenapa dia tergesa-gesa, padahal dia teman baik saya. Biasanya kalau mau menjalankan segala hal berat, siapa manggil saya, ngelepetin saya untuk memandu apabila ada serangan-serangan dadakan. Saya yang harus bertanggung jawab seperti itu. Entah kenapa dia sampai lupa. Dia jalan langsung, kurang lebih 100 meter dari rumah orang yang dimaksud. Si ustadz yang akan menolong teman saya malah muntah darah. Jadi riwayatnya orang beliau tersebut kena tembakan. Di depan rumah ada pohon jambu. Hingga sampai pohon jambu pun kebakar. Yang buat melewati masuk pintu adanya orang korbannya. Nah, di situ letaknya. Segala sesuatu gaib. Dia ngambil kesempatan sedikit, sekalipun cuma sedikit kelengahan kita akan mudah mengganggu kita. Makanya saya katakan napas kita adalah zikir, disitulah letaknya, supaya hal-hal gaib yang akan meneror dengan tujuan tidak baik terhadap kita, mereka tidak akan pernah ada kesempatan, karena lafaz kita selalu penuh zikir ya. Karena saya sering menghimbau setiap konten-konten yang ada selalu menghalau kepada seluruh para pendengar termasuk yang terkait. Jangan sampai lupa, napas kita adalah zikir dimanapun kita berada ya. Nah, kembali kepada atensi Anda. Yang pertama, usir dulu. Itu langkah awal di rumah tersebut, termasuk di tubuh ibu Anda. Awalnya di tubuh Anda. Mohon maaf, awalnya makhluk tersebut sudah masuk di dalam tubuh ibu Anda. Makanya ibu Anda tidak bisa ngapa-ngapain karena ditahan. Sekali-kali dia keluar, tapi masih di lingkup rumah Anda. Nah, itu yang pertama, pengusiran. Yang kedua, pengusiran yang melalui ruqyah lebih bagus ya. Lantas langsung diusir dari baik di luar, di dalam tubuh ibu Anda maupun di lingkup rumah, diusir dengan doa-doa seperti orang ruqyah. Pahamlah ya, mestinya Anda manggil orang ahli spiritual. Tadi Anda tidak dijelaskan, saya bukan orang pintar aja ya, yang benar-benar paham ya dengan tentang masalah hal gaib. Waktu start awal, kalau benar memang orang itu pintar, akan memahami siapakah dia sebenarnya yang ada dalam tubuh ibu Anda, dan sekali-kali keluar dalam tubuhnya, masih dalam lingkup rumahnya, melalui ruqyah, insya Allah dalam satu kali meruqyah, insya Allah dia akan kabur. Biasanya dibantu dengan media air putih, air doa, dan buat dicipratin, buat minumin si ibu Anda, insya Allah akan aman seperti itu ya. Kalau memang saudara Yolanda Anda ingin menyalakan sendiri, silakan. Kalau memang mau melibatkan saya, silakan Anda hubungi saya kembali. Insya Allah kita buat perjanjian. Insya Allah akan saya bantu untuk menemui ibu Anda. Dan biodata ibu Anda di bawah ini lengkap ya. Akan saya bantu jarak jauh, insya Allah akan membantu ya. Dan tolong Anda panggil kerabat, saudara maupun tetangga, suruh yasinan bersama 3 hambal ya. Surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110. Diamalkan 99 kali, ayat kursi 99 kali, surat Al-Fatihah 65, diakhiri surat Al-Fatihah sampai Anas masing-masing 9 kali. Dan siapkan air doa dengan niat ingin mengeluarkan sosok makhluk gaib yang ada dalam tubuh ibunya. Nanti dibacakanlah la ilaha illallah billahil aliyil azim, diminumkan ke ibu Anda dan dibaluri pakai air doa tadi seluruh tubuhnya, dan dicipratin ke seputar rumah Anda dalam maupun luar sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Insyaallah kalau Anda memanggil Ustaz untuk membimbing doa, insyaallah akan paham ya. Nanti apabila Anda sudah melakukan ini ternyata alhasil masih nihil, silakan Anda menghubungi saya. Demikianlah saudara Yolanda yang ada di Cilacap, mudah-mudahan Anda puas atas benar ada solusi dari saya akan bantu doanya jarak jauh.
Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul adzim.